Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nida Unafisah, NIM J3102000075. Saya berasal dari Prodi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, di sini saya akan melakukan interview dengan salah satu narasumber. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber tersebut mengenai opininya tentang kesehatan mental di masa pandemi. Sebelumnya, silahkan kepada Saudara Yora untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama aku Meika Ristayura Binangun dari Prodi Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk saat ini aku masih semester 3, usia aku 19 tahun. Baik, terima kasih kepada Saudara Yora. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke sesi wawancara ya. Aku mau nanya nih sama Yora, kamu tahu nggak sih apa itu kesehatan mental saat pandemi COVID-19 kayak gini? Oke, kalau menurut aku, sejak COVID-19 merebak pada awal 2020, kesehatan mental sudah menjadi kekhawatiran banyak kalangan bidang kesehatan. Banyak pasien COVID menunjukkan gejala depresif, kecemasan, dan stres pasca trauma, baik yang menjalani isolasi di rumah sakit maupun di rumah. Sejumlah riset kesehatan mental COVID-19 menemukan pikiran negatif dan pengalaman buruk berkaitan dengan isolasi dan dalam jangka panjang. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial sehingga membutuhkan sosialisasi. Perasaan sendiri atau terisolasi bisa menambah tekanan mental pasien. Bukan hanya pasien positif COVID-19, masyarakat pada umumnya juga menghadapi ancaman kesehatan mental karena adanya pembatasan sosial yang bertujuan menekan angka penurunan virus corona. Situasi yang serba membatasi gerak sehari-hari dapat menimbulkan perasaan tertekan atau stres. Gitu sih kalau menurut aku. Baik, terima kasih atas jawabannya ya. Bagus banget. Terus aku mau nanya lagi nih eh, tentang menurut kamu siapa aja sih yang berpotensi untuk ngalamin masalah kesehatan mental ini? Oke, terima kasih. Kalau menurut aku ya, orang yang paling berpotensi mengalami gangguan kesehatan mental COVID-19 adalah mereka yang sebelumnya sudah beresiko tinggi bila mengalami isolasi. Terus ini ya, um, sebab jumlah teman atau keluarga yang bisa diajak berkomunikasi saat pandemi lebih terbatas. Kesepian dan isolasi sosial juga meningkatkan resiko depresi dan gangguan kecemasan pada anak-anak dan remaja. Selagi sekolah masih menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, anak dan remaja harus lebih mendapat perhatian terkait dengan kondisi mental mereka. Remaja, orang dewasa, muda berusia 18 sampai 24 tahun. Diketahui banyak merasa kesepian pada masa pembatasan sosial. Pada usia itu adalah masanya mereka mengembangkan jati diri lewat lingkungan pertemanan. Resiko kesehatan mental COVID-19 pada orang dewasa dan lanjut usia cenderung lebih kecil karena kebutuhan untuk bersosialisasi pun lebih sedikit. Namun berdasarkan beberapa penelitian ada sejumlah faktor yang bisa meningkatkan resiko itu. Gitu sih kalau menurut aku. Oke, bagus banget ya jawabannya. Terus aku mau nanya juga nih ke kamu, pas masa-masa pandemi kayak gini, kamu pernah nggak sih ngerasain kayak cemas atau khawatir gitu? Kalau aku sih tentunya pasti sih, apalagi kayak yang dulunya itu kayak bisa bebas kemana-mana. Sekarang tuh kayak semua tuh serba online dan perlu perlu banyak ini, malah perlu membutuhkan banyak uang untuk melakukan semua hal kayak kuliah pun semua sekarang online, kayak butuh kuota dan semua itu serba terbatas, kayak bikin stres gitu sih.
Oke, jadi itu keluhan kamu ya selama masa pandemi ini. Kalau misalkan cara kamu untuk menangani masalah itu gimana sih? Oh, kalau cara aku buat nanganin stres itu mungkin aku ini sih kayak healing, healing tahu healing nggak? Kayak healing mana ya, ke tempat saudara yang dekat dari rumah, kan nggak terlalu jauh kan, dekat paling beberapa, cuma beda tempat dikit aja. Kalau nggak paling ini lihat lihat drama, kalau nggak ini lihat drama, terus apa ya, kayak sekarang juga kan bisa lihat konser itu kan melalui online kan. Terus ini paling buat kayak bagi stres itu kayak ngelakuin video call bareng sama temen, sharing-sharing mengenai gitu-gitu sih. Justru malah kayak lebih seru nggak sih sekarang tuh kan serba online, jadi kita bisa lebih kerasa deket sama temen yang jauh. Jadi sebenarnya bisa sih ya stres itu ditanganin sama diri kita sendiri, pinter-pinternya kita aja gitu kan. Lanjut ya, aku mau nanya lagi, eee, misalkan nih kamu udah ngerasa stres, itu menurut kamu tanda-tanda masalah kesehatan mentalnya itu kayak gimana sih? Misalkan orang yang mau stres tuh kira-kira tanda-tandanya itu kayak gimana aja? Apa ya tadi tanda-tanda itu ya stres. Ya, tanda-tanda. Kalau menurut aku tanda-tanda itu ini mudah marah, terus kayak apa ya, moodnya tuh naik turun, terus susah ngendaliin diri sendiri. Kayak itu sih kalau menurut aku. Oke, next aku mau nanya lagi, bener nggak sih pikiran positif sama kalau kita hatinya lagi gembira itu bisa nambah sistem imun tubuh gitu? Kalau menurut aku sih benar, soalnya hal positif itu sangat amat membantu untuk menaikkan mood pada diri kita gitu sih. Soalnya itu hal positif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan mood pada diri kita gitu. Jadi bisa nambah imun juga ya. Oh, oke. Next, aku mau tanya tips-tips gimana sih caranya biar kita tuh betah gitu loh di rumah, biar jaga selama PPKM itu kan kita harus menjaga diri kita kan, jadi kita betah di rumah. Itu tips-tips kamu, kira-kira kamu ngapain aja sih gitu? Selain yang kayak tadi ya, nonton drakor atau apa gitu, mungkin kamu ada kegiatan yang lain, organisasi atau apa gitu. Oke, kalau ini ya, kalau aku selama pandemi ini kegiatannya ini sih ya sibuk organisasi, mempersibuk diri untuk organisasi biar ini kayak pandemi itu kita nggak kayak cuma nganggur aja di rumah, kayak mencoba buat diri kita itu lebih produktif daripada sebelum pandemi gitu. Terus ini tetap komunikasi karena berkat internet kita masih bisa bercengkrama dengan kawan-kawan lewat telepon atau video call. Seperti yang tadi sudah aku katakan, itu buat bagi stres kita tetap ini menjalin silaturahmi juga kan melalui ini kan video call walaupun kita tidak bisa bertemu. Terus ini cari hiburan online, segala hiburan yang menurut menurut kalian itu hiburan, cari aja. Itu kayak ya itu tadi konser konser dari apa aja kan ada di ini, sekarang udah ada online. Terus ini istirahat yang cukup, tubuh harus beristirahat, bila fisik sehat kesehatan mental juga turut terjaga. Terus bangun pikiran positif bisa terbangun dari banyak hal. Relaksasi, yoga atau meditasi bisa menjadi salah satu cara. Bila perlu di
bila perlu konsultasi dengan psikolog atau psikiater untuk mendapatkan nasihat yang positif untuk mencegah masalah kesehatan mental di era pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau menurut aku tuh ini sih, kalau udah sangat kayak perlu banget konsultasi, kalau udah nggak bisa cerita ke keluarga, temen gitu, boleh banget kayak konsultasi ke psikiater gitu sih kalau menurut aku. Oke, makasih jawabannya. Terus menurut kamu, gimana sih peran orang-orang di sekitar kamu kayak keluarga, teman, itu sama masalah kesehatan mental kita gitu. Menurut kamu peran mereka tuh sebesar apa sih gitu? Kalau menurut aku peran mereka itu cukup sangat amat besar dan berpengaruh sekali karena kesehatan mental kita kan pertama di faktornya itu dari lingkup paling dekat itu kan keluarga. Kalau keluarga itu kan ya pasti memberikan harus memberikan ini kan positif kepada kita biar ini kesehatan mental kita itu kayak terjaga gitu. Terus yang kedua itu kan faktor dari lingkungan pertemanan. Kalau bisa cari teman yang mau ngertiin kita, nggak kayak yang selalu ada kalau ada buat kita kalau ada maunya aja gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Oke, jadi kalau bisa aku simpulin nih, sebenarnya kesehatan mental di masa pandemi itu gimana caranya kita pinter-pinter untuk mengendalikan emosi kita gitu kan ya. Eh, Menyibukkan diri dengan berbagai macam kegiatan, terus tambah banyak temen gitu. Jadi kita nggak ngerasa kesepian, kita tetap ngerasa ada orang lain yang tetap sama-sama kayak kita. Terus kalau misalkan kita udah merasa stres gitu kan ya, nggak usah dipikir gitu, santai aja, tetap banyak orang di sekitar kita kok gitu. Dan kalau misalkan kita udah ngerasa benar-benar stres, kita bisa konsultasi gitu kan ya, uh, untuk balikin kesehatan mental kita. Makasih buat Yora yang udah mau aku interview dikit-dikit nih. Makasih banyak. Terus uh, semoga wawancara ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Terima kasih. Sukses terus Yora kegiatan-kegiatannya. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga nih, Dadah. See you.